jangan pernah kalian minta kami untuk keluar dari Gaza. Jangan pernah. Banyak tuh yang bilang, udah sih kasih aja nih, kita di Indonesia banyak banget pulau yang nganggur, kasih aja satu pulau daripada tiap tahun ngurusin Gaza lagi, udah kasih aja ke sini pindah. Oh, mereka nggak mau itu, karena yang dicari mereka bukan itu. Pernah menerjemah salah satu syekh dari Gaza, dia bilang, demi Allah nahnu bi khair, demi Allah kami baik-baik saja. Kalau kalian mau membantu kami di Gaza, bukan karena iba, bukan karena sedih, tapi karena kalian ingin menjadi bagian orang-orang yang ikut berjuang di jalan Allah supaya dapat pahala. Oke, kami terima. Tapi kalau kalian karena iba, kasihan kepada kami bukan orang yang patut dikasihani. Kenapa? Karena setiap hari kami melahirkan orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang selalu merasa dekat dengan Allah, orang-orang yang selalu melihat surga di depan matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril fahm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja-puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Dan semoga semua doa-doa kita, hajat kita diijabah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di surat An-Nasr. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Kita kemarin sudah bahas pertolongan Allah itu diberikan kepada para rasul dan orang yang beriman, kepada mereka yang menolong Allah, atau maksudnya menolong agama Allah. Yang ketiga adalah kepada mereka yang bersabar dan bertakwa. Maka orang-orang yang bersabar dan bertakwa itu pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mustahil buat Allah. Allah bisa menciptakan jagat raya ini
Allah penguasa arsy, maka apapun yang kita butuhkan, kita inginkan, buat Allah itu tidak berat ya. Menciptakan dan menjaga langit dan bumi aja kata Allah, wala yauduhu hifzuhuma, tidak berat sama sekali buat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cuma menolong kita, membantu kita ya. Baik. Tapi ini ada beberapa kisah, misalnya Allah selamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang dalam surat Hud misalnya ayat 40. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api ketika Namrud memerintahkan kepada bala tentaranya untuk mengumpulkan kayu bakar. Dikumpulkanlah kayu bakar sampai setinggi masjid ini. Dinyalakan api itu. Begitu nyalakan api, mereka bingung. Ini api segede begini, gimana cara nyemplungin Ibrahimnya nih? Akhirnya mereka ikat Nabi Ibrahim alaihissalam, dibuatlah manjanik namanya. Kalau bahasa kita ketapel, tapi ketapel raksasa. Ditarik gitu Nabi Ibrahim, dilempar masuk ke dalam api. Ketawa terpingkal-pingkal luar biasa. Kalau bahasa kitanya mampus lu, kira-kira begitulah. Tapi apa kata Allah? Qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Lalu kami berfirman, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau dingin, wassalaman ala Ibrahim, dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata para ulama, kalau Allah bilang cuman bardan saja, jadilah engkau dingin, Nabi Ibrahim tetap mati, tapi bukan mati kepanasan, kedinginan. Maka kemudian Allah katakan wassalaman ala Ibrahim, bardan wassalaman, dingin dan menyelamatkan. Maka Namrud dan bala tentaranya ketawa terpingkal-pingkal. Nabi Ibrahim masuk ke dalam kobaran api yang begitu besar. Mereka puas. Setelah api sudah mulai padam, tersisalah bara itu. Tiba-tiba bara itu bergerak, keluar Nabi Ibrahim alaihissalam tanpa ada sedikit pun dari tubuhnya yang terbakar. Keluar dari api dalam posisi menggigil kedinginan. Akhirnya kaget luar biasa Namrud dan bala tentaranya. Ya, begitulah Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berkehendak menyelamatkan seseorang hamba, maka yang mustahil pun menjadi tidak mustahil lagi, ya, menjadi mungkin buat Allah. Atau Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Kita tahu kisahnya. Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel kabur dari Mesir, kota Memphis itu. Itu yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, seluruh bangsa Bani Israel yang ada di Mesir. Berapa jumlahnya? Sebagian mengatakan 6.000 orang, sebagian mengatakan 60.000. Taruhlah kita ambil 6.000. 6.000 itu kan jumlah banyak, Pak, Bu. Dan 6.000 orang itu, di situ ada aki-aki, di situ ada nenek-nenek, di situ ada orang hamil, di situ ada anak-anak. Sementara ini lari dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Bayangkan kita 6.000 orang kabur itu, itu luar biasa sulit. Kalau cuma 6 orang bisa lari, 6.000 gimana caranya? Ya. Belum yang mohon maaf, yang umurnya sudah banyak, jalannya speednya kan udah, ya mohon maaf lah ya. Saya biasanya bawa jamaah umroh saja, cuma 40 orang, 38, 30 gitu ya, satu rombongan. Paling banyak 45 lah satu rombongan itu. Kita bawa tawaf aja tuh, mohon maaf ya. Yang umurnya banyak, Bapak Ibu tolong di depan. Yang merasa umurnya masih sedikit di belakang. Jadi yang generasi-generasi milenial jangan di depan, di belakang. Nah, generasi yang kolonial yang di depan gitu. Kenapa? Karena speednya berbeda. Yang generasi milenial jalannya cepat, yang kolonial ya mohon maaf lah, udah banyak asamnya di dalam tubuh, asam urat, asam lambung, asam sulfat, udah pada ngumpul lah di situ. Jadi kalau jalannya cepat, itu yang mohon maaf, yang umurnya panjang, yang umurnya banyak, yang generasi kolonial di belakang, Ustaz, ketinggalan dia. Maka di depan, yang muda-muda di belakang gitu. Itu jalannya pelan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, pelan jalannya. Ini Nabi Musa alaihissalam 6.000 orang dibawa, bayangkan. Sementara di belakang ada
tentara yang kalau nangkep mereka udah nggak main-main lagi, udah nggak pakai basa-basi lagi, langsung dibunuh di tempat. Sampai lari kemudian di tepi laut. Kata mereka, Musa, mana perahunya? Ya nggak ada perahu. Lah terus gimana nih kita? Ya pokoknya Allah suruh saya bawa kalian ke sini aja. Ya tapi kapal mana? Perahunya mana? Ya emang siapa yang janjiin perahu? Terus gimana kita nyebrang di lautan? Ya saya nggak tahu. Ini gimana sih Musa? Ya bener aja. Kita disuruh kabur, 6.000 orang bawa ini, meninggalkan Mesir sampai di laut, nggak ada kapal. Terus bagaimana nih kita? Ya saya nggak tahu. Pokoknya Allah bilang saya bawa kalian, saya bawa. Ah capek-capek aja Musa, kita pasti ketangkep. Inna lamudrokun, kata mereka. Pasti ketangkep. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Tidak mungkin ketangkap. Saya yakin karena Allah pasti bersama saya, bersama kita, Allah pasti akan kasih jalan. Ya tapi gimana caranya? Saya juga kagak tahu, kata Nabi Musa. Jadi di detik-detik terakhir itu Nabi Musa pun gak tahu bagaimana Allah memberikan pertolongan. Pokoknya disuruh ikhtiar aja udah. Cara Allah nyelamatin bagaimana? Urusan Allah. Ya. Mau pakai perahu kek, mau pakai pesawat kek, mau pakai bulldozer, terserah Allah. Pokoknya tugas kita ikhtiar semaksimal mungkin. Sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang nggak mau berjuang kalau kayaknya nanti ujungnya bagaimana nih? Kira-kira menang apa kagak? Kayaknya sih kalah. Udah, nggak usah lah, kalah mah mendingan sama yang ini aja dah, yang pasti menang. Akhirnya begitu. Ya. Padahal berjuang itu yang penting kita ikut aturan Allah, kita perjuangkan agama Allah, kita sampaikan kebenaran. Urusan menang atau tidak itu urusan Allah. Tugas kita adalah berjuang saja. Nah ini kita kebanyakan kalkulasi dulu. Kira-kira menang apa enggak? Kalau enggak, janganlah. Ngabis-ngabisin duit aja, ngabis-ngabisin energi, tenaga. Nah itu kita itu. Padahal Nabi Musa alaihissalam di detik terakhir saja, Nabi Musa masih belum tahu tuh bakal gimana cara Allah menyelamatkannya. Yang penting yakin aja Allah pasti nolong. Maka kemudian dicemooh lah. Ya, biasa Bani Israel, Nabi aja dicemooh. Musa ampun dah Musa, kayak bahasa kita ya. Ini udah kita capek-capek jalan, bawa anak-anak, bawa wanita hamil, orang tua, sampai di sini nggak tahu gimana caranya kita bisa nyebrang di lautan. Maka Nabi Musa kemudian berjalan masuk ke dalam air. Lalu Nabi Musa pukul-pukul tuh air pakai tongkatnya, cepak. Langsung mencemooh. Aduh Musa, malah main air lagi, bukannya nyari perahu, kata dia tuh. Insya Allah. Nggak lama, begitu selesai Nabi Musa memukulkan tongkatnya, tiba-tiba langsung bergemuruh air itu terbelah. Orang yang tadi mencemooh, ngenyek Nabi Musa alaihissalam itu paling dulu lari dia langsung. Akhirnya mereka semua bisa nyebrang, selamat. Firaun dan bala tentaranya ngejar di belakang, belum sempat nyebrang itu air kemudian menutup kembali dan mereka mati tenggelam. Cara Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam, orang yang nggak bisa perang, bisa mengalahkan pasukan yang pandai perang dengan senjata yang lengkap dengan caranya, Masya Allah. Yaitu kan para nabi Ustadz. Ini Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi, semua pada nabi Ustadz ya. Kita kan bukan nabi. Ada nih manusia bukan nabi. Siapa itu? Ibunda Maryam ya. Ibunda Maryam ini itu diasuh oleh Nabi Zakaria di area Al-Aqsa yang sekitar 12 hektar itu dulu tuh isinya cuma laki-laki doang. Kalau bahasa kita sekarang mungkin pesantren lah ya. Itu cuma laki-laki doang, nggak boleh perempuan ada di sana. Kenapa? Karena area Aqsa itu adalah tanah suci. Perempuan itu mohon maaf banget. Dulu itu adalah makhluk yang kotor. Mohon maaf, perempuan itu sebelum Islam datang itu dianggap sebagai manusia kedua. Pelengkap, terlahir hanya untuk melahirkan tuh perempuan tuh. Zaman dulu. Zaman sekarang perempuan adalah ras terkuat di muka bumi. Sekarang udah beda zamannya. Apapun kata perempuan udah ngikut aja kita, pokoknya dah, nurut aja udah. Ras terkuat di muka bumi. Kalau kata dia A, udah ngikut aja A, Pak. Kalau kita bantah urusannya berabe, kemungkinan cuma 2. Kalau nggak salah, kalah. Pokoknya udah ngalah aja lah. Ras terkuat. Nah, Nabi Zakaria itu karena ibunda Siti Maryam, ibunda dari ibunda Siti Maryam, Hanna, itu bernazar.
ini nazartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Pokoknya nanti bayi saya kalau lahir itu akan saya taruh di Al-Aqsa, pesantren lah kalau bahasa kita sekarang mungkin, berkhidmat di rumah Allah. Tapi ternyata begitu lahir perempuan, udah kadung nazar. Bagaimana nih? Nazar harus ditepati. Maka semua orang protes, nggak boleh nih ada perempuan di area Al-Aqsa. Maka kemudian Nabi Zakaria lah yang nego, diperbolehkan. Boleh dia ada di Al-Aqsa, tapi nggak boleh tinggal di dalam. Bikinkan bilik kamar di pinggir, nempel ke tembok luar itu. Jadi bukan di area Al-Aqsanya. Ya area Al-Aqsa lah ya, area tanah haram, tapi bukan di dalam masjid itu. Dia dibikinkan bilik, nempel ke dinding keluar itu. Dan nggak boleh masuk ke masjid. Karena mohon maaf kotor, nanti kalau dia datang bulan haid darahnya mengenai lantai masjid kotor, nggak boleh. Akhirnya dibuatlah di luar sana. Setiap hari Nabi Zakaria membawakan makanan. Apa makannya? Roti. Dibawa roti, setiap hari roti. Tapi Siti Maryam ini setiap hari ngelihat orang-orang yang di luar area Al-Aqsa itu, orang-orang miskin, kelaparan, makanan, beri kami roti, beri kami air, beri kami uang, sedekah, minta setiap hari. Maka Siti Maryam itu ngeliat itu nggak tega. Akhirnya apa? Roti yang diberikan Nabi Zakaria tidak beliau makan, beliau kasih kepada para pengemis itu. Lalu beliau bagaimana makannya? Puasa, setiap hari puasa. Sahur dan bukanya itu makan rumput. Jadi rumputan yang ada di area Al-Aqsa itu diambil dimakan. Coba itu setiap hari begitu. Sampai kemudian suatu hari begitu beliau keluar memberikan sedekah itu, begitu balik ke bilik, di dalam biliknya sudah ada makanan lengkap. Lengkap, di situ ada rotinya, di situ ada daging, di situ ada ayam, di situ ada buah, ada susu, ada minuman, lengkap, paket lengkap. Maka kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam biliknya Ibunda Maryam itu mendapati makanan lengkap di situ. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Kaget Nabi Zakaria, Maryam dapat dari mana ini? Kok bisa? Saya nggak pernah ngasih makanan selengkap ini, paling roti doang. Dan tidak ada orang satupun yang peduli denganmu kecuali hanya aku. Dari mana kau dapatkan makanan lengkap ini? Apa jawab Siti Maryam? Qalat huwa min indillah. Itu dari Allah. Ya tapi gimana caranya? Kok bisa datang lengkap begitu? Karena zaman itu kan belum ada GoFood ya. Kalau sekarang bapak pulang dari masjid datang ke rumah, di meja makan udah lengkap. Mama, anna laki hadza. Dari mana kau dapatkan ini, Ma? Qalat huwa min GoFood. Nah, istri kita bilang itu dari GoFood. Bisa. Zaman itu belum ada. Dari mana itu? Bahkan kalau kita baca di surat Maryam itu makanan yang ada di situ itu, buahnya terutama, itu bukan buah yang ada pada musim itu. Lagi nggak musim apel, tapi kok ada apel di situ. Lagi nggak musim kurma, nggak lagi musim anggur, di situ ada anggur malah. Kalau yang musimnya ada, atau yang tanpa musim kayak pisang kan nggak kenal musim ya. Sabanari ada aja pokoknya. Makanya katanya kalau beras mahal disuruh nanam pisang. Tega bener ya. Beras mahal bukannya diturunin harga beras, suruh nanam pisang. Di mana lah kita nanamnya itu? Rumah sudah sempit ya, latar belakangnya sudah nggak kelihatan. Maka kemudian apa kata Ibunda Maryam? Qalat huwa min indillah. Itu dari Allah. Ya tapi gimana caranya? Kalau sudah Allah yang ngasih, jangan ditanya lagi gimana caranya. Yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah kalau sudah ngasih, Allah kasih tanpa bisa kita perhitungkan gimana caranya. Pokoknya datang aja udah. Setiap pagi tahu-tahu datang, lengkap itu menunya. Dan tidak pernah basi. Masya Allah. Ada susu di situ, nggak basi itu. Karena langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau Allah mengasih, mustahil itu, tapi terjadi. Yaitu kan masih ibunya Nabi, Ustadz. Memang Siti Maryam bukan Nabi, tapi ibunya Nabi. Ya wajar begitu. Saya Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, ibunya Nabi juga bukan. Anak saya sih namanya Musa, tapi kan bukan Nabi anak saya, Ustadz. Ada nih kisah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, manusia biasa, bukan Nabi, bukan juga ulama besar ya. Orang biasa. Diceritakan ini bisa kita lihat juga dalam Riyadhus Shalihin ya. Di sana
dimuat oleh Imam Nawawi dalam bab Al-Ikhlas. Ada 3 orang terperangkap di dalam gua. Jadi 3 orang itu nggak tahu pulang kondangan atau dari mana lah. Tiba-tiba hujan, akhirnya dia meneduh. Di mana meneduhnya? Di sebuah gua, masuk ke dalam gua. Begitu masuk ke dalam gua, hujan itu membawa batu besar menggelinding jatuh menutupi mulut gua. Didorong-dorong, nggak bisa keluar, nggak bisa bergeser. Akhirnya kata mereka, mati dah kita nih, mati. Gimana cara menyelamatkan? Mana nggak ada HP, nggak ada yang bawa HP zaman itu. Kalau bawa HP kan ngasih tahu sama bininya di rumah, mah papa terjebak di dalam gua. Nggak bisa ngasih tahu orang. Kata mereka, mati kita, mati. Lalu kata yang satunya, enggak, kita tidak mati, kita bisa selamat. Ya gimana caranya? Caranya kita minta tolong Allah. Allah yang menyelamatkan kita. Ya gimana caranya? Terserah Allah gimana kayak caranya, yang penting kita diselamatkan. Yang penting tugas kita adalah meminta pertolongan Allah. Gimana caranya kita minta pertolongan Allah supaya pertolongan itu datang? Lalu kata dia, tawasul dengan amal soleh. Jadi apa amal kebaikan yang kita lakukan itu kita jadikan sebagai wasilah untuk minta pertolongan Allah. Jadi boleh tuh tawasul dengan amal soleh. Oke, kamu apa amal solehnya? Saya ini orang kaya, punya pegawai, setiap bulan gajian saya kasih. Suatu hari pas jadwal gajian, semua karyawan saya kasih, ada satu karyawan nggak nongol. Saya pegang tuh duit, saya tungguin sampai johor, nggak datang. Sampai maghrib, nggak datang. Sampai besok pagi, berganti hari, berganti pekan, berganti bulan, nggak juga datang tuh orang. Akhirnya saya pikir, ini duit kalau saya pegang terus, khawatir nanti hilang, kepake dan seterusnya. Ini adalah hak si orang itu. Tapi dia nggak juga datang-datang, karena zaman itu belum ada HP. Kalau zaman sekarang tinggal di WA, bro, mau duit apa kagak lo, gitu kan. Nongol dia datang ya. Zaman itu nggak ada. Akhirnya saya belikan 2 ekor kambing, kambing jantan, kambing betina. Akhirnya kambing ini beranak pinak, nggak juga datang tuh orang. Semakin banyak itu kambing, saya nggak bisa ngurus. Saya jual beberapa, saya belikan seorang budak. Setelah itu semakin banyak, saya jual beberapa, saya berikan unta. Beberapa tahun berikutnya baru datang itu. Fulan, ittaqillah, takutlah kau sama Allah. Siapa kamu? Saya mantan pegawai sampean. Saya mau nagih, mana gaji saya, uang saya. Oh, sampean yang selama ini saya tunggu-tunggu. Ente kemana aja baru nongol gini hari? Waktu itu saya mau datang ke sini ngambil upah itu, ibu saya sakit keras, nggak bisa saya tinggal. Itu beliau harus disuapi, dibersihkan kotorannya, nggak bisa kemana-mana jalan, saya gendong kemana-mana, jadi nggak bisa saya tinggal. Sekarang beliau sudah meninggal, akhirnya saya bisa datang ke sini, saya mau nagih, mana duit saya? Kata dia, sini tuh di bukit itu di bukit itu ada kambing ratusan ekor, ada unta plus penggambalannya, itu gaji sampean. Jangan bercanda, gaji saya paling bisa beli 2 ekor kambing, nggak mungkin sebanyak ini. Emang cuma 2 saya beli, cuman karena ente nggak datang, apa udah banyak beranak pinak itu berarti gaji ente semua. Jadi punya saya semua, punya sampean. Ya udah, habis itu dibawa semua, satu pun nggak ditinggalin saya, ya Allah. Sekiranya itu ikhlas karenamu ya Allah, maka tolong kami geser batu ini. Dan ternyata ikhlas, batu pun bergeser, tapi belum bisa keluar. Bisa nih. Berarti yang sisa 2 lagi. Oh kamu ayo tawasul. Apa amal solehmu? Saya nggak punya amal soleh. Mungkin ada kebaikan? Nggak ada. Masa sih selama hidup punya kebaikan? Iya, saya banyak dosa maksiat, tapi saya pernah nyaris berbuat dosa, nggak jadi. Mudah-mudahan nggak jadi berbuat dosa itu adalah bagian amal soleh. Gimana ceritanya? Saya naksir berat sama seorang gadis, mohon maaf, saya ajak dia berzina. Sampai saya tawari 100 dinar. 1 dinar itu 4 juta. Kalau 100 dinar 400 juta pak. Saya tawari, dia menolak. Akhirnya beberapa bulan berikutnya terjadi paceklik. Banyak orang yang pada bangkrut, jatuh miskin, termasuk keluarga si perempuan tadi. Tiba-tiba datang dia ke saya, Mas, ada apa dek? Tawaran tempo hari masih berlaku. Yang mana? Itu yang 100 dinar. Oh masih. Saya lagi butuh duit. Ayo deh, nggak apa-apa. Akhirnya saya dengan gadis itu masuk sebuah kamar. Kami sudah, mohon maaf, melepaskan pakaian kami, telanjang. Tiba-tiba dia menangis. Kenapa kau menangis? Kurang 100 dinar.
Bukan itu. Terus kenapa menangis? Kita di sini emang nggak ada orang yang lihat, tapi kan Allah lihat, Bang. Besok hari kiamat kalau kita dimintai pertanggungjawaban, bagaimana kita jawabnya ini? Begitu dia sebut nama Allah, merinding bulu kuduk saya, ketakutan saya, gemetar keringat dingin, saya pakai baju, saya tinggalkan wanita itu, lupa 100 dinarnya belum saya ambil lagi. Jadi udah saya kasih, belum diambil lagi. Ya, jadi bahaya DP dulu tuh. Ini bukan DP, dia malah langsung dikasih 100. Ya Allah, kalau itu ikhlas karenamu, maka tolong geser batu ini ya Allah. Maka batu pun bergeser. Masya Allah. Jadi ternyata Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah, mau berbuat dosa, mau berbuat maksiat, terus nggak jadi karena takut kepada Allah, termasuk amal soleh. Termasuk amal soleh. Kita berada dalam satu kondisi, posisi harus melakukan perbuatan dosa, tapi itu bilang enggak, ya Allah, nauzubillah min dzalik, saya enggak, saya takut sama Allah. Itu amal soleh itu. Ya. Tinggal yang ketiga. Kamu apa amal solehmu? Enggak ada, saya enggak punya amal soleh. Mungkin pernah nyaris berbuat dosa tapi enggak jadi, jadi semua. Kalau yang tadi kan mau berbuat dosa enggak jadi, kalau dia bilang enggak ada, saya jadi semua. Tapi saya punya orang tua. Orang tua saya udah sepuh, saya pengen berbakti sama orang tua, nggak bisa beliin rumah, nggak bisa ngasih uang, tapi satu saya bisa lakukan buat orang tua. Apa itu? Saya tidak mau memberikan susu sisa. Jadi dia mengembala binatang, pulang itu dia perah susunya, nah susunya dibawa pulang, tidak mau diberikan ke anak istri sebelum orang tuanya dulu yang minum. Itu bakti yang bisa dilakukan. Suatu hari dia menggembala jauh, begitu pulang orang tuanya sudah tidur, dia bawa susu nih. Anaknya nangis, "Pak, minta susu." "Jangan nak, kakek nenek dulu minum baru kau minum ya." "Aku mau susu." Nangis dia, kejar, kedengaranlah sama bapak ibunya. "Cucuku kenapa menangis?" "Minta susu, Bu." "Kasihlah." "Kenapa nggak dikasih?" "Bu, Pak, saya ini pengen berbakti tapi nggak punya uang, nggak punya harta. Satu-satunya cara berbakti yang bisa saya lakukan cuma bisa ngasih ini doang. Dan saya mau tidak ada keluarga saya yang meminum susu ini kecuali bapak ibu dulu. Itu bakti yang baru bisa saya lakukan." Masya Allah. Apa kata bapak ibunya? "Nah, aku ridha, nggak usah, nggak apa-apa. Berikan kepada cucuku, nanti aku minum. Nggak ada masalah, aku sudah ridha, sudah ikhlas." Masya Allah. Akhirnya diminumlah. Lalu kata orang tadi, "Ya Allah, kalau itu ikhlas karenamu, maka geserlah batu." Maka batu pun kemudian bergeser dan 3 orang ini bisa keluar. Batu segitu besar, buat Allah mudah saja menggesernya dengan tawasul amal soleh tadi. Masya Allah. Kadang ya kita pengen berbakti maunya ideal. Saya bakti pengennya berangkatin orang tua ke tanah suci. Bagus, kalau ada uangnya silahkan. Tapi kalau Ustadz boro-boro ngeberangkatin ke tanah suci, ke tanah abang aja mikir Ustadz. Ya udah, nggak apa-apa, nggak usah memaksakan. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Apa yang bisa kita berikan, berikan. Bisa belikan rumah silahkan, Masya Allah. Nggak bisa, nggak apa-apa. Jangan berhenti berbuat baik kepada orang tua. Bisa beliin kendaraan, Masya Allah. Nggak bisa, yang lain. Bahkan kalau bisa, prioritaskan, utamakan orang tua. Kalau kita belajar ke hadis tadi, jangan memberikan sisa buat orang tua. Jadi orang tua dulu, baru sisanya kita. Ini kadang-kadang kita mohon maaf banget ya, ngasih ke orang tua, cuman sisa. Gajian bulanan kasih ke istri buat keperluan tuh, rumah, buat biaya sekolah, apa segala macam. "Mah, masih ada sisanya nggak buat kita ngirim ke orang tua?" Kata istrinya, "Ya, sisanya tinggal berapa duit ini ya, kayaknya nggak cukup. Bulan depan aja bagaimana?" "Ya udah, bulan depan deh." Begitu bulan depan, "Ada nggak sisanya bulan ini, Mah?" "Ya, Pak, habis, Pak. Belum yang kredit panci kemarin belum lunas itu soalnya." Akhirnya nggak jadi bulan berikutnya. "Nanti aja deh, Ramadan deh. Pas lebaran, Pak, gimana?" "Oh, yaudah deh, lebaran." Begitu lebaran pengeluaran lebih besar. Nggak bisa juga tuh. Masya Allah. Kenapa? Karena kita berikan sisa. Idealnya begitu dapat uang langsung ambil, berikan ke orang tua. Meskipun ngambilnya nggak banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak, yang penting ngasih orang tua. Berapa misalnya? 10 juta lah. 10 juta mau kebanyakan Ustaz. 1 juta. Juta juga masih besar Ustaz. 100.000 ngasih 100.000 sebulan, nggak apa-apa. Nggak ada 100.000, 50.000 kasih. Kalau nggak malu mah.
Ngasih cuma 50.000 sebulan, nggak apa-apa. Kalau malu mungkin ngasihnya Pak, ya orang tua ngasih 50.000, malu Ustaz. Belikan pulsa. Zaman sekarang biar kata nenek-nenek, aki-aki nggak mau ketinggalan zaman. Butuh itu yang namanya pulsa internet. Belikan aja nggak apa-apa, kuota. Nenek-nenek zaman sekarang Pak pada punya Facebook. Bahkan ini punya Instagram, meskipun notolnya udah gitu sering banget lupa lagi sama passwordnya. Ustadz tolong dong diterima pertemanan saya. Yang kemarin kan udah Bu, yang kemarin udah lupa passwordnya Ustadz, ini yang baru katanya. Udah 3 dia punya Facebook itu. Nggak apa-apa, belikan kuotanya kalau kita nggak sanggup memberikan yang banyak. Yang penting begitu dapat uang, nerima gaji, langsung sisihkan kasih orang tua. Itulah amal soleh, itulah bentuk bakti kita, dan itu yang bisa mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ini nabi, bahkan para rasul ini ibunya nabi, maka ini adalah orang biasa. Yang bahkan tadi yang kedua pendosa dia nggak ada amal solehnya, banyaknya dosa, tapi ada satu dosa yang dia nyaris melakukan cuman nggak jadi karena takut kepada Allah. Ya kita model-model kita lah banyak dosa, tapi kita masih mendingan kan, masih ada amal soleh, sholat berjamaah ke masjid, mungkin kita juga infak sedekah, kita baca Quran, masih lebih baik lah. Maka yakin kita pun bisa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma pertolongan Allah datang bukan dalam kalkulasi kita. Kalau kita maunya sekarang minta besok langsung dapat, sekarang minta besok langsung dikasih, sekarang minta besok langsung menang, itu mau kita. Tapi pertolongan Allah nggak begitu. Apa kata Allah? Am hasibtum an tadkhulul jannah? Kalian kira gampang langsung masuk surga? Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum, sementara belum datang kepada kalian seperti yang dulu pernah menimpa umat-umat sebelum kalian. Massathumul ba'sa'u wad-dharra, mereka ditimpa dengan berbagai macam kesulitan, ditimpa berbagai macam petaka, musibah. Wazulzilu, mereka diguncangkan, mereka ditindas, dianiaya, dizolimi. Ada yang diantara mereka digergaji, ada yang dipanggang, ada yang dibakar demi mempertahankan iman itu. Ada yang disisir rambutnya dengan tembaga yang dipanaskan, begitu ditarik rambutnya terbakar habis, menjerit dia kesakitan. Auzubillahi min dzalik. Ada yang dibom. Lihat saudara-saudara kita di Gaza, setiap hari ada orang terbunuh, mereka makan aja sulit, ada kiriman bantuan itu nggak bisa mendarat pesawatnya, akhirnya bantuan itu dijatuhkan dari pesawat. Ada yang jatuhnya di daratan, pecah, hancur itu apa namanya, tepung terigu itu dia ambilin dengan pasir itu, masya Allah. Ada yang begitu dijatuhkan terbawa angin, nyeburnya ke air, mereka berebut nyebur ke air sampai ada yang tenggelam dan meninggal. Itu demi mempertahankan akidah, demi mempertahankan iman. Kita sih alhamdulillah nggak begitu-begitu amat lah. Ada cobaan, ada, karena setiap kita pasti punya ujian dalam hidup. Nggak ada manusia yang tidak ada ujian dalam hidup, nggak ada. Semua sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Tapi paling tidak nggak sampai seperti umat terdahulu lah. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah, sampai Rasul dan orang-orang yang orang beriman yang bersama Rasul itu berkata, mata nasrullah, kapan nih pertolongan Allah datang? Kita sudah banyak yang terbunuh, banyak yang terluka, banyak yang sudah dikorbankan, banyak yang sudah capek, perih keringat, banting tulang, semua sudah kita lakukan. Kapan pertolongan Allah datang? Itu padahal Rasul dan Nabi, padahal orang-orang beriman bersama Rasul sampai mengalami begitu. Tapi apa jawab Allah? Ala, ketahuilah, inna nasrallahi qarib, pertolongan itu sangat dekat. Masya Allah. Kadang kita merasa pertolongan Allah itu nggak juga datang, Ustadz. Padahal Allah sudah ngasih pertolongan. Cuma kerap kali Allah nggak langsung ngasih lewat yang kita minta itu langsung, tapi Allah kasih caranya. Kita mintanya duit, Allah nggak kirimkan duit satu koper brek ke rumah kita, enggak. Tapi Allah kirimkan informasi lowongan kerja. Allah kirimkan orang ngajak kita bermitra, berbisnis. Itu cara Allah menjawab rezeki kita. Kita minta kesehatan lagi sakit, Allah nggak langsung sembuhkan, tapi Allah kirimkan orang ngasih tahu, kalau mau sembuh obat ini, coba deh obat ini. Kita coba, datang lagi ngasih tahu, mungkin pakai obat ini, coba ke sini, coba ke situ. Ini juga adalah bagian pertolongan Allah. Itu yang kadang kita nggak sabar. Kita merasa Allah kayaknya nggak jawab doa saya deh.
Padahal sudah Allah kirimkan itu, sudah Allah jawab. Cuman kadang itu dia yang membuat kita merasa pertolongan Allah tak kunjung datang. Taib. Lalu ayat kedua, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah itu afwaja, bergelombang, berbondong-bondong, ya, dalam jumlah yang besar, afwaj. Ya. Apa maknanya? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam Taisirul Karimur Rahman, janji Allah bahwa manusia akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, baik dari kalangan keluarga maupun para penolong Rasulullah, bahkan yang sebelumnya memusuhi beliau. Ayat ini menjadi janji, atau surat ini janji Allah kepada Rasulullah, bahwa sebelum Rasul meninggal, Rasul akan menyaksikan orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, baik dari kalangan Quraisy ataupun dari Arab, ataupun bahkan dari luar Arab. Itu janji Allah, pasti akan ada saatnya itu, insyaallah. Kata Ibnu Juzai, ketika Fatu Mekah, jumlah umat Islam itu ada 10.000 orang. Jadi Fatu Mekah itu Rasul membawa pasukan 10.000 orang. Tapi ketika perang Tabuk, jumlahnya mencapai 70.000 orang. Dari Fatu Mekah ke perang Tabuk itu cuma 2 tahun maksimal. Sementara dari dakwah Rasulullah 13 tahun di Mekah ditambah 7 tahun di Madinah, itu jumlah umat Islam 20 tahun kurun dakwah pertama itu jumlahnya cuma sampai 10.000 mentoknya. Tapi 2 tahun setelah itu Allah berjanji kemudian dilipat gandakan sampai 70.000 orang. Ibnu Abdil Bar mengatakan, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, tidak ada satu orang pun yang masih kafir di tanah Arab. Diriwayatkan ketika Rasul meninggal, jumlah umat Islam mencapai 114.000 lebih. Itu karenanya kita baca di sejarah itu ya, Rasulullah meninggalnya hari apa Bapak Ibu? Senin subuh, pagi hari Senin. Dikuburnya hari apa? Rabu. Ada yang mengatakan malam Kamis, ada yang mengatakan hari Rabu, ada yang mengatakan malam Rabu. Bukan di hari Senin itu. Senin, Selasa, Rabu, baru 3 hari setelahnya dimakamkan. Kok bisa Ustadz? Bukannya ada beberapa hal yang harus disegerakan ya? Ada paling tidak 5. Apa itu? Menjamu tamu. Kalau sudah ada tamu datang, segerakan keluarin makan minum yang ada tuh, keluarin tuh. Jangan ntar aja lah, tamunya baru datang banget, ntar aja, santai aja. Ntar kalau udah mau pulang baru kita bikin kopi. Jangan gitu, tamu datang segerakan. 1. Yang kedua, apalagi disegerakan? Hutang. Hutang itu kalau sudah jatuh tempo segera bayar. Bahkan kalau bisa sebelum jatuh tempo bayar. Gitu. Jangan, kayaknya masih nggak butuh duit dia Ustaz. Kenapa emangnya? Nggak ditagih-tagih? Dia nggak nagih bukan karena nggak butuh duit, karena mungkin nggak enak, takut kita tersinggung. Tapi karena kita udah janji tanggal 12 bayar. Bahkan kalau bisa tanggal 9 ada duit langsung bayar. Segerakan, jangan ditunda-tunda. Apalagi anak gadis yang sudah ada orang datang melamar, jangan 3 tahun lagi ya. 3 tahun lagi, udah datang orang mau melamar disuruh 3 tahun lagi. Mana tahan? Nunggu 3 tahun lagi, bahaya. Segerakan. Apalagi yang terakhir diantaranya adalah menguburkan jenazah. Itu nggak boleh itu ditunda-tunda. Kalau sudah meninggal, segerakan, langsung mandikan, kafani, sholatkan, setelah itu kuburkan. Jangan nunggu besok aja lah Ustadz. Kenapa? Nunggu anaknya dari balik papan belum datang. Nah ini kadang-kadang sampai mohon maaf jenazahnya kemudian akhirnya mohon maaf mengeluarkan bau. Karena kelamaan nih, begitu mengeluarkan bau tetangga ngomong, emang itu waktu hidup juga dia emang Ustadz, ampun tuh orang, sekarang baru dia tuh kelihatan baunya keluar kemana-mana. Padahal bau karena jenazahnya lama nggak dikebumikan. Maka itu makruh, bisa saja sampai haram menunda-nunda penguburan jenazah. Siapa yang nyuruh? Rasul. Tapi kenapa jasad Rasulullah justru malah ditunda? Pertama, sahabat itu tidak tahu bagaimana memperlakukan jenazah Rasulullah, mulai dari memandikan.
Ini gimana cara mandiin jasad Rasulullah? Bajunya dicopot ataukah dimandikan dengan baju-bajunya? Itu ada sekitar 4 sahabat yang memandikan itu, diantaranya Ali radhiyallahu anhu. Bingung. Ini kitab Ibnu Abbas juga kalau salah. Ini kita mandikan ini Rasul jasadnya, kita buka bajunya dulu lalu kita mandikan, ataukah tetap dipakai pakaiannya? Kalau kita buka berarti aurat Rasulullah. Kalau kita pakai nggak dilepas bajunya berarti ada baju, repot mandiinnya. Bingung nih. Lama itu mandi dong tuh, lama tuh. Lalu tiba-tiba mereka semua tuh yang ada di ruang memandikan itu ngantuk luar biasa. Mereka tertidur sampai dagunya menempel ke sini. Tidur. Itu ada di Bulughul Maram dijelaskan ya. Tidur seperti ini. Kebangun. Begitu kebangun dia bilang, saya mimpi. Tadi ada orang yang ngasih tahu mandikan tanpa dilepas pakaiannya. Kata yang satunya, sama saya gitu juga mimpinya. Yang satu lagi, saya juga begitu. Yang satu lagi, saya juga begitu. Empat-empatnya tertidur mimpi dengan mimpi yang sama. Maka kemudian mereka memandikan jenazah Rasulullah tanpa menanggalkan pakaiannya. Selesai dimandikan, baru setelah itu dikafani. Bingung, ini dikubur di mana nih? Sahabat langsung inisiatif, gali makam di apa namanya? Baqi. Digali situ di Baqi. Datang Abu Bakar, kalian ngapain di sini di Baqi? Gali kuburan. Buat siapa? Buat Rasul lah. Kata Abu Bakar, demi Allah saya dengar Rasul mengatakan seorang nabi ketika dia meninggal, di mana dia meninggal, di situ dia dikubur. Jadi nggak boleh dipindah, nggak boleh dipindah. Di situ dikubur, di situ disolatkan. Akhirnya nggak jadi tuh. Di Baqi. Di mana dikuburnya? Di kamarnya Ibunda Aisyah. Tapi kan sebelum dikubur harus disolatkan. Di mana disolatkan? Jasad Rasul nggak boleh digeser, di sini. Rumah Aisyah kecil, bukan segede masjid. Ya. Zaman itu belum ada yang memulai menyolatkan jenazah di masjid. Jadi zaman Rasul dulu nggak ada tuh nyolatin jenazah di masjid. Itu zamannya Umar. Ya. Jadi jasad Rasulullah tidak dipindahkan ke masjid, di rumah. Sementara rumah Aisyah kecil. Berapa jumlah sahabat? 114.000 orang. Semuanya minta jangan dimakamkan Rasul sebelum saya ikut nyolatin. Bayangkan, ruangan yang kecil paling masuk 10 gantian. Itulah sampai kemudian 2 hari 2 malam. Setelah itu baru dimakamkan jasad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ini janji Allah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau melihat manusia akan berbondong-bondong masuk agama Allah. Dulu itu angka 114.000 banyak sekali tuh. Banyak sekali zaman Rasul ya. Kalau sekarang sih sedikit, tapi zaman Rasul itu banyak sekali. Orang berbondong-bondong masuk dalam agama Allah, yang sebelumnya memusuhi, yang sebelumnya melempari dengan batu, yang sebelumnya memfitnah, mencaci, bahkan meludahi Rasulullah, semua masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Muhammad bin Ka'ab, yang dimaksud pada ayat ini adalah seluruh manusia yang masuk Islam dalam jumlah yang besar. Maksudnya adalah sampai nanti hari kiamat pengikut Rasulullah akan terus bertambah. Kita bukan orang Arab, meskipun mungkin ada yang keturunan Arab ya, ada yang bukan keturunan Arab tapi mukanya mirip Arab, atau ada yang bukan keturunan, muka juga nggak mirip tapi ngaku-ngaku, mungkin ada juga. Itu Arab maklum lah ya. Ada yang muka nggak mirip, keturunan bukan, nama doang yang mirip. Kayak saya, Ahmad Bani Hashim, Arab banget itu, tapi hidungnya pesek. Di waktu saya kuliah di kampus itu di absen, ada dosen ngabsen itu, Ahmad Bani Hashim hadir, dilihat sama dia, Ahmad Bani Hashim, nah, Bani Hashim, iya, kok pesek pendek begini, kata dia. Kamu dari mana? Indonesia, saya bilang. Kok bisa namanya Ahmad Bani Hashim? Saya juga kagak tahu bagaimana bapak saya ngasih nama. Waktu itu bapak saya kagak minta pendapat saya sih ngasih nama, kan saya nggak tahu jadi. Pokoknya begitu ya udah, alhamdulillah. Berbau Arab lah pokoknya. Semua sampai nanti menjelang hari kiamat, orang akan banyak yang berbondong-bondong masuk dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang Rasul lihat ataupun yang Rasul tidak lihat, tidak saksikan. Jadi di ayat ini sukses itu, menang itu adalah ketika orang berbondong-bondong menuju agama Allah. Itu menang. Jadi kita punya banyak follower, kita punya banyak pengikut,
tapi pengikut ini tidak masuk agama Allah, tidak semakin cinta kepada Allah, tidak semakin taat kepada Allah, itu bukan pemenang itu. Biar kata dia menang, tapi orang-orang yang mendukung dia itu tidak dekat kepada Allah, tidak melakukan ketaatan kepada Allah, malah gemar berbuat dosa maksiat, itu hakikatnya bukan pemenang, itu kalah itu dia. Kalah dari ego, kalah dari hawa nafsu, dan kalah dari syaitan. Syaitan paling banyak pengikutnya, iblis itu paling banyak pengikutnya. Apakah iblis menang dari Adam? Enggak. Ya. Yang menang adalah Nabi Adam alaihissalam. Meskipun mungkin manusia lebih sedikit dibandingkan yang mengikuti syaitan itu, tapi kita selama berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, fi dinillah, itulah para pemenang. Jadi kalau kita berlomba, kita melakukan kegiatan apapun itu, perlombaan, tapi yang mengikuti kita atau yang mendukung kita semakin dekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah, meskipun kalah, hakikatnya kitalah yang menang. Karena kemenangan dalam ayat ini disebut yadkhuluna fi dinillah, yaitu orang-orang berbondong-bondong menuju agama Allah Subhanahu wa taala. Maka berjuanglah terus di jalan Allah, meskipun yang ikut kita, meskipun yang dukung kita cuma 1, 2, 3 orang, tapi kalau ada yang beriman taat kepada Allah, hakikatnya kita adalah orang-orang yang menang insyaallah. Baik, maka selalulah berada di barisan para pejuang agama Allah agar kita menjadi barisan pejuang yang mengajak manusia kepada agama Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing, sehingga kita termasuk orang-orang yang dijanjikan kemenangan oleh Allah, kemenangan di dunia, dan yang paling penting adalah kemenangan di yaumul qiyamah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang mulia ini. Sebelum tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, ditambahkan atau diluruskan jika ada yang keliru. Falyatafaddal mashkura. Jazakallahu khair. Pertanyaannya Pak, bagus sekali. Ayat yang mengatakan la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik kepada yang Allah kehendaki. Maksud ayat ini adalah dosa yang tidak diampuni adalah ketika orang melakukan kesyirikan sampai mati dia nggak tobat. Ya. Tapi kalau dia pernah melakukan kesyirikan, setelah itu bertobat meninggalkannya, maka kemudian meninggal dia diampuni dosanya. Gitu. Para sahabat juga banyak yang melakukan kesyirikan dulu. Sebelum beriman banyak yang nyembah patung, nyembah berhala, musyrik mereka. Lalu masuk Islam, berarti kan bertobat. Maka semua ini dihapus, diampuni. Misalnya auzubillahi min dzalik, dulu Ustaz saya itu waktu jahiliyah Ustaz, supaya lancar bisnis saya Ustaz, saya masak bubur putih, bubur kuning, bubur hijau, coklat, saya gantung di atas toko itu Ustaz. Ya. Kadang itu depan pintu rumah saya palangin bambu kuning karena ada kolor hijau supaya nggak masuk rumah saya Ustaz. Ya. Akhirnya suami saya kolornya nggak ada yang hijau Ustaz warnanya, takut bilang kolor hijau. Itu kan khurafat, percaya sama keris, golok dan seterusnya. Tapi saya ngaji Ustaz lama-lama, masya Allah, ini syirik nih, saya tobat, saya buangin semuanya. Apakah saya tidak diampuni dosanya? Diampuni. Yang tidak diampuni adalah sampai mati dia masih melakukan kesyirikan. Itu maksudnya Pak. Yang pertanyaan pertama tadi, sudah sebelum Rasul banyak sahabat yang pada meninggal. Bagaimana perlakukannya? Dimandikan. Bagaimana cara mandikannya? Dibuka bajunya, dibuka baju, dimandiin. Nah, sahabat mau memperlakukan itu kepada Rasulullah. Cuma mereka mikir, ini jasad manusia paling mulia, paling suci. Kita nggak berani nih. Masa kita buka pakaiannya, meskipun Ahlul Bait yang memandikan, Ali diantaranya. Tapi bingung, ini kalau kita buka auratnya terlihat gitu. Sementara Rasul SAW selalu menutupi auratnya. Masa sebelum meninggal kita buka? Itu yang menjadi pertanyaan para sahabat gitu. Karena jasad Rasulullah mulia, tidak seperti jasad para sahabat atau manusia yang lain. Itu yang membuat mereka bingung. Maka disitulah kemudian mereka tertidur. Lalu ada yang mengatakan jangan dibuka bajunya, mandikan dengan baju-bajunya sekalian. Begitu selesai, Aisyah nanya, kok bajunya nggak dilepas? Iya, tadi kami tertidur mimpi begini. Maka kami kemudian sepakat memandikan tanpa melepas bajunya. Kata Aisyah, tahu begitu saya yang mandiin, karena saya sudah janji sama Rasulullah. Kata Rasul, Aisyah, kalau engkau meninggal duluan, aku yang akan memandikan jasadmu. Dan kalau aku yang meninggal, kau yang memandikan jasadku. Cuman kan dilarang sama sahabat Aisyah memandikan. Kenapa? Khawatir pas memandikan itu nangis. Karena perempuan kan, mohon maaf, hatinya lebih berat kan, lebih sulit dia.
lebih berperasaan, nangis. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Pak. Aku mau ikut, Pak. Katanya gali kubur. Bu, ini mumpung saya lagi gali, saya gali satu lagi nggak di sampingnya buat ibu? Jangan, nggak mau juga, nggak mau. Maka itu kemudian yang memandikan tadi para sahabat khawatir hatinya nggak kuat, nangis lagi di situ. Gitu. Cuman karena Aisyah bilang nggak lepas bajunya, Aisyah mengatakan kalau gitu saya aja mandiin tadi kira-kira. Tapi nggak dimandikan ulang, tetap sudah dilanjutkan. Gitu ya Pak. Jadi saking ingin menghormati, memuliakan. Ya. Ya. Ini kan seorang ibu meninggal, dia harus anak perempuan. Mengapa dia harus anak perempuan? Kan kalau ada air apa jadi. Tapi bapak bilang nggak boleh. Gimana maksudnya? Ada air. Enggak, kalau jasadnya perempuan harus perempuan yang memandikan. Ini kan jasadnya suaminya laki-laki, Rasulullah yang memandikan istrinya. Ibu Aisyah kan istrinya perempuan, yang meninggalkan Rasul laki-laki. Boleh nggak? Boleh. Cuman kenapa sahabat melarang? Karena khawatir tadi hatinya itu yang berat, akhirnya menangis gitu. Ya, tapi kalau misalnya anak memandikan ibu boleh nggak? Boleh. Yang penting dia pastikan ketika memandikan jangan sambil meratap, mama, jangan gitu. Kalau kira-kira nggak kuat jangan anaknya. Saya memandikan adiknya, siapa lagi keponakannya, atau kalau nggak ya tetangga juga nggak apa-apa. Yang penting sesama perempuan gitu. Jangan beda jenis, nggak boleh. Bapak-bapak mandiin perempuan jangan. Atau sebaliknya ibu-ibu memandikan jenazah laki-laki nggak boleh. Kecuali pasangan boleh. Tapi kan harus dibantuin kan? Atau bisa sendirian mandi? Bisa Ustaz, selama hidup aja sendirian saya mandiin. Bisa ini Mak. Ya boleh juga nggak apa-apa. Itu ya Pak. Allah alam bisawab. Cukup barangkali? Apa ada ibu yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya bukan bodoh ya Ustaz. Tidak ada satu riwayat yang menyatakan bahwa tidak ada yang lebih dari ujian pada Rasulullah pada Nabi. Lalu kaitannya mohon maaf ini, bagaimana dengan bangsa Palestina? Saudara kita yang di Palestina itu mereka sampai sekarang masih mendapatkan penderitaan yang luar biasa. Sama sekali kita tidak bisa ada seperti itu. Oh, Pak. Bisa dimohon Ya. Hadisnya itu kata Rasulullah, Rasul ditanya siapa manusia yang paling berat ujiannya, kata Rasulullah asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Yang paling berat cobaan itu adalah para nabi, kemudian setelah itu orang-orang saleh, terus begitu. Orang diuji sesuai dengan keimanannya. Semakin kuat imannya, semakin berat ujiannya. Semakin ringan imannya, semakin tipis imannya, ujiannya juga ringan. Saudara-saudara kita di Palestina diuji karena imannya kuat itu. Yang di mana? Yang di Gaza. Yang di luar Gaza, mohon maaf, tidak semua ya, tapi secara umum keimanannya tidak sekuat saudara-saudara kita yang di Gaza. Yang di luar Gaza ya, Palestina juga, tapi di luar Gaza, yang dekat-dekat area Aqsa itu, mereka mukmin, muslim, masya Allah. Tapi nggak semua keimanannya sekuat keimanan saudara kita di Gaza. Ujiannya beda. Ada oknum ini, bukan saudara kita, ada oknum ya. Mereka ada yang mohon maaf ya, oknum itu meminta bantuan gitu, tapi nggak disalurkan, dipakai buat dia, atau disalurkan tapi sedikit, banyakannya dipakai buat dia misalnya. Ada oknum, jangankan orang Palestina, kita juga banyak begitu, yang minta bantuan buat anak yatim. Ada dikasih buat anak yatim, tapi dia renovasi rumah, beli mobil dari situ. Ada juga yang begitu. Tapi yang di Gaza nggak ada. Orang Gaza ini tulus, ikhlas. Mereka itu masya Allah keimanannya luar biasa. Kegigihannya dahsyat luar biasa. Makanya ada metode menghafal Quran, metode Gaza, bukan metode Palestina. Karena Palestina kan di sini bukan cuma Gaza. Tapi anak-anak yang mampu menghafal Quran bahkan dalam kurun waktu 3 bulan, 30 juz itu, dengan hafal yang sangat mungkin nggak lupa, anak-anak di Gaza. Kalau ada relawan datang ke sana, orang Indonesia datang ke Gaza itu, yang dia minta itu bukan permen, bukan mainan, yang diminta Al-Quran. Bawa Al-Quran enggak? Karena di sana nggak ada Al-Quran. Mana ada yang cetak Al-Quran? Bom dibombardir, terbakar, nggak ada. Buku-buku habis dibakar, Al-Quran nggak ada. Kita datang ke sana bawain Quran buat mereka, dan mereka pakai, mereka hafal luar biasa. Maka ujiannya juga berat. Sebagian orang bilang, katanya Al-Aqsa tanah yang diberikan keberkahan.
Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Tanahnya berkah. Berkah dari mana? Perang tiap hari. Kata Syekh Ali Juma, justru di situ berkahnya. Tanah Gaza satu-satunya tanah di atas muka bumi yang hampir setiap hari selalu menetes darah orang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi berkah. Tanah kita nggak ada. Di sanalah satu-satunya tanah itu. Masya Allah. Saya pernah menerjemah salah satu syekh dari Gaza, dia bukan dari Palestina, dari Gazanya langsung datang di Pamulang waktu itu. Dia bilang, kami di Gaza itu tidak ada mall, tidak ada tempat wisata, terus air itu sulit, listrik sehari semalam hidup hanya 5 jam di tempatnya, selebihnya mati lampu. Berarti 19 jam nggak ada listrik, hanya 5 jam. Masya Allah. Makan sulit, pendidikan dibatasi, pergerakan dibatasi semuanya. Tapi apa katanya? Demi Allah nahnu bi khair, demi Allah kami baik-baik saja. Kalau kalian mau membantu kami di Gaza, bukan karena iba, bukan karena sedih, tapi karena kalian ingin menjadi bagian orang-orang yang ikut berjuang di jalan Allah supaya dapat pahala. Oke, kami terima. Tapi kalau kalian karena iba, kasihan kepada kami bukan orang yang patut dikasihani. Kenapa? Karena setiap hari kami melahirkan orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang selalu merasa dekat dengan Allah, orang-orang yang selalu melihat surga di depan matanya, anak-anak yang setiap hari dibicarakan adalah surga. Ada kawan relawan itu, dia di Gaza, kemudian akhirnya menikah dengan salah satu gadis dari Gaza itu, di Bekasi, orang Bekasi. Setelah menikah, dia bawa pulang ke Bekasi. Sampai di Bekasi, istrinya baru seminggu minta balik ke Gaza. Kata suaminya, kenapa dek? Bahasa kita lah ya, kenapa? Minta balik. Di Gaza itu nggak ada mall. Di sini mall tinggal kamu mau pilih mall yang mana, yang segede apa. Di sini mau makan apa aja ada, mau jalan-jalan kemana aja, ayo saya bawa. Listrik di sini 24 jam. Jangankan mati listrik 19 jam, mati listrik 5 menit aja habis PLN kami maki-maki. Aman di sini. Internet kuota banyak segala macam. Apapun ada. Kata istrinya, memang di sini apapun ada, enak semuanya, seperti surga. Tapi kok lama-lama saya di sini merasa saya semakin jauh dari Allah. Saya semakin merasa jauh dari surga. Masya Allah. Ada bini kita begitu pak, kita ajak ayo mah ke mall, jangan pak, mall bikin mama jauh dari surga. Insya Allah. Jadi itu ya memang dalam tanda kutip ya, mereka banyak yang terbunuh segala macam. Ya kita harus bantu, kita peduli sama mereka bukan karena kasihan, tapi karena kita ingin ikut andil membela orang-orang yang berjuang di jalan Allah, sehingga kita berada di barisan para pejuang Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mengatakan nahnu bi khair, kami baik-baik saja. Jangan pernah kalian minta kami untuk keluar dari Gaza. Jangan pernah. Banyak tuh yang bilang, udah sih kasih aja nih, kita di Indonesia banyak banget pulau yang nganggur, kasih aja satu pulau daripada tiap tahun ngurusin Gaza lagi. Udah kasih aja ke sini pindah. Oh, mereka nggak mau itu. Karena yang dicari mereka bukan itu. Ya. Itu ya Bu. Allah alam shawab. Cukup barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, ada lagi? Cukup. Ya. Cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.